Masih kelanjutan dari uji Q-kuadrat dan kebebasan sebelumnya ya. Di sini saya akan jelaskan tentang partisi tabel Q-kuadrat ya. Kemudian uji untuk ubah ordinal ya. Dan yang satu lagi tentang uji pasti untuk contoh kecil. Sekarang kita akan bicarakan tentang partisi tabel kontingensi ya. Jadi partisi itu apa ya? Pemecahan ya. Jadi dari suatu tabel kontingensi yang besar ya, dipartisi ya menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Nah, nanti kita lihat lagi. Yang pertama, yang perlu diperhatikan di sini adalah beberapa kaidah. Yang pertama, jika satu statistik Q-kuadrat memiliki derajat bebas V1 ya, dan statistik Q-kuadrat yang lain yang terpisah dan bebas dari statistik tadi memiliki derajat bebas V2. Maka derajat bebas jumlah dari kedua statistik ini, jadi statistik Q-kuadrat 1 dan Q2 dijumlahkan, nah derajat bebasnya adalah V1 ditambah V2. Kemudian satu statistik Q-kuadrat dengan derajat bebas lebih dari 1 ya. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya ya, dapat dipartisi, dipecah dipartisi berarti ya, menjadi komponen-komponen dengan derajat bebas lebih kecil ya. Paham ya? Ya, asalnya 4 misalnya menjadi yang 1, 2 dan 2 gitu ya. Nah, dengan partisi ini seringkali dapat ditunjukkan adanya keterkaitan pada beberapa kategori, meskipun nilai Q-kuadrat secara keseluruhan barangkali menunjukkan kebebasan. Ya. Oke. Nah, dengan partisi ini seringkali pula dapat ditunjukkan adanya kebebasan pada beberapa kategori, meskipun nilai Q-kuadrat secara keseluruhan barangkali menunjukkan adanya asosiasi. Nah, jadi partisi ini mungkin penting ya ketika kita mendapatkan informasi ada kebebasan, barangkali kita bisa selidiki kalau ya, kalau dipartisi dengan perubahan lain ternyata ada keterkaitan di tempat lain ya. Oke, kita lihat misalnya ini adalah tabel 4x4 ya kelihatannya, 4 baris dan 4 kolom, tapi ini sebenarnya adalah tabel 2x2 ya, X dan Y yang dipartisi oleh Z dan U ya. Jadi 2x2 antara X dan Y. Yang pertama itu isinya N11, N12, N21, N22 ya. Itu adalah pada Z1, U-nya 1. Kemudian X dan Y itu isinya N13, N14, N23 dan N24 ya. Itu adalah ketika Z-nya 1, U-nya 2 ya. Dan seterusnya ya. Jadi ada 4 di situ ya. 4 tabel. Nah, masing-masing tabel yang 2x2 itu derajat bebasnya adalah 1x1 ya. Karena 2 kurang 1 kali 2 kurang 1 ya. Nah, jadi tabel keseluruhan itu adalah penjumlahan dari derajat bebasnya adalah penjumlahan dari derajat bebas 4 derajat bebas tadi ya. 1 masing-masing 1 menjadi 4 kali 1 kali 1 ya. Itu derajat bebas tabel XY dengan ini disebut dikontrol ya. Kontrol oleh Z dan U ya. Menyebabkan adanya 4 tabel 2x2 yang saling bebas dan saling terpisah. Nah, kalau
kontrol U dilepas ya, sehingga sini kontrolnya hanya Z. Kita punya tabel XY 2 kali 2 juga sebanyak 2 sebanyak 2 ya. Jadi di sini derajat bebasnya untuk tabel B ini adalah 2 kali 1 kali 1 ya. Jadi 2 tabel 1 kali 1 ada 2. Tabel C adalah tabel XY 2 kali 2 dengan kontrol U ya. Ini dengan derajat bebas 2 kali 1 kali 1. Nah, adapun tabel D adalah tabel XY 2 kali 2 ya, tanpa kontrol peubah lain ya. Di sini derajat bebasnya adalah 1 kali 1 saja. Nah, pola keterkaitan pada masing-masing tabel itu bisa berbeda-beda ya. Nah, apakah tanpa kontrol atau dengan adanya kontrol? Misalnya hubungan antara keterkaitan antara X dan Y itu, X-nya misalnya jenis kelamin yaitu kesetujuan misalnya. Nah, pada tabel D bisa jadi kita dapat X dan Y itu tidak ada hubungannya, saling bebas ya. Tetapi ketika dikontrol dengan U, misalnya U itu tingkat pendapatan rendah dan tinggi misalnya, nah hubungan X dan Y itu bisa lain ya. Bisa berbeda, bisa asalnya pada level 1 bebas, level 2 tidak bebas, bisa seperti ya. Demikian juga kalau dikontrol dengan Z. Z itu misalnya apa ya, afiliasi partai misalnya 1 dan 2 ya, partai koalisi atau partai oposisi ya. Hubungan X dan Y itu beda. Demikian juga kalau dikontrol dengan dua sisi Z dan U ya. Dari masing-masing 4 tabel itu bisa lain-lain ya. Oke. Nah, untuk latihan ya, latihan partisi tabel kontingensi, di sini ada tabel 2 kali 2 kali 2 dari 100 pengamatan acak pada 3 peubah kategorik ya. Jadi 3 peubah kategorik yaitu peubahnya klinik, treatment, dan respon ya. Respon itu kategorinya sukses atau gagal, treatment itu A atau B, klinik itu 1 atau 2 ya. Nah, 18 itu adalah frekuensi amatan ya. Pada klinik 1 treatment A respon sukses ya. 12 itu respon amatan pada klinik 1 treatment A respon gagal dan seterusnya ya. Dan 32 misalnya yang terakhir itu adalah kliniknya 2 treatment B respon gagal. Itu ada 32 frekuensi amatannya. Tabel demikian dapat dibuat ya dari suatu tabel data ya. Tabel datanya yang meliputi 3 peubah ya, klinik, treatment, dan respon, kemudian 100 pengamatan ya. Ini bisa kalau di Microsoft Excel misalnya bisa menggunakan pivot tabel ya. Anda bisa coba nanti kalau ada, Anda bisa buat data sebanyak 100 baris ya dengan rincian seperti itu, nanti bikin ringkasannya dengan pivot tabel. Bisa Anda coba ya. Nah, selanjutnya Anda bisa tentukan nilai Q kuadrat dan G kuadrat untuk tabel berikut. Yang pertama tabel respon pada treatment pada klinik. Jadi ini adalah tabelnya adalah treatment dan respon dikontrol peubah klinik ya, seperti tabel awal ini ya. Nah, kemudian ini berarti data derajat bebasnya adalah 1 kali 1 kali 2 ya. Jadi derajat bebas treatment pada respon itu adalah 1 kali 1 ya. Ada 2 dikontrol oleh klinik ya, menjadi 2 tabel ya yang saling terpisah. Jadi
tabel ini adalah derajat bebasnya adalah 2 kali 1 kali 1 ya. Jadi derajat bebasnya 2 ya. Nah, yang kedua itu adalah respon pada treatment ya. Jadi ini berarti ini tanpa kontrol ya. Derajat bebasnya 1 ya. Sedangkan yang ketiga adalah respon pada klinik ya. Jadi ini yang jadi peubah penjelasan adalah klinik ya. Nah, derajat bebasnya juga 1 ya. Anda bisa tentukan di sini Q kuadrat dan G kuadratnya. Kemudian Anda bisa analisis ya, atau bisa jelaskan ya, bagaimana kebebasan atau keterkaitan respon pada kategori penjelas pada tabel-tabel tersebut ya, berdasarkan Q kuadrat dan G kuadratnya itu. Baik ya. Jika peubah baris dan kolom merupakan peubah ordinal, artinya nilai-nilai peubahnya dapat diurutkan ya, punya makna peringkat ya. Nah, beberapa statistik uji lain dapat digunakan untuk memperoleh kuasa uji yang lebih besar ya. Nah, pertama-tama kita bisa urutkan kategori tersebut ya, baik baris maupun kolom ya, mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi ya. Dan kemudian masing-masing itu bisa dikasih nilai ya. Misalnya dengan 1 untuk U1, 2, U2 ya, dan seterusnya ya. Dan angka integer 1, 2, 3 dan seterusnya. Demikian juga kolom ya, V1 dengan 1, V2 dengan 2. Nah, itu angka-angka itu menggambarkan jarak ya. Bisa 1, 2, bisa juga pakai angka lain, misalnya 0, 2, 4 dan seterusnya. Kalau misalnya relevan ya, bisa pakai jarak itu. Tapi kalau kita hanya urutan saja ya udah, mungkin cukup dengan integer 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nilai tengah baris dan nilai tengah kolom dapat dihitung ya. Di situ U bar itu adalah nilai tengah baris, itu jumlah hasil kali UI itu adalah angka nilai integernya tadi, nilai kategori ya, 1, 2 dan seterusnya ya, kali proporsi baris ya. Nah, itu untuk nilai tengah baris ya. Nah, nilai tengah kolom juga demikian ya. Itu hasil jumlah dari hasil kali nilai kolom ya, 1, 2, 3 dan seterusnya itu dengan proporsi kolom masing-masing ya. Itu dijumlahkan seluruhnya, kita dapat V bar ya. Nah, jumlah hasil kali silang baris kolom dari simpangan skor terboboti oleh frekuensi relatif ya, dapat dihitung, yaitu sum UI dikurangi U bar kali VJ minus V bar kali IJ ya. Itu untuk semua sel IJ. Nah, selanjutnya korelasi peubah baris dan peubah kolom ini bisa dihitung juga ya. Seperti itu ya, yaitu di situ hasil bagi dari jumlah hasil kali silang baris kolom simpangan skor terbobot frekuensi relatif tadi dengan akar simpangan kuadrat simpangan baris dan simpangan kolom hasil kalinya ya. Yang di bawah itu ya, R ini bisa dihitung ya. Nah, itu menggambarkan besarnya keterikatan nilai kategori baris dengan nilai kategori kolom. Dan statistik M kuadrat, yaitu
N-1 kali R kuadrat itu M kuadrat ya. Ini dapat ditentukan, itu adalah untuk uji korelasi ya. Yang pertama hanya dengan H0 rho sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi, dan H1-nya adalah rho tidak sama dengan 0, artinya ada korelasi. M kuadrat ini menyebar menurut sebaran Q kuadrat berderajat bebas 1, sedangkan M, akar M kuadrat tadi ya, menyebar menurut sebaran normal baku. Nah, kriteria uji berdasarkan M kuadrat bisa dibuat misalnya adalah tolak H0 yaitu rho sama dengan 0 jika M kuadrat lebih dari atau sama dengan Q kuadrat alfa berderajat bebas 1 ya. Berdasarkan M, kita dapat tetapkan kriteria uji untuk korelasi tadi, uji untuk korelasi tadi, yaitu tolak H0 jika M lebih kecil dari minus Z alfa per 2 atau lebih dari Z alfa per 2. Nah, sebagai ilustrasi, berikut ini adalah tabel tingkat pendapatan dan tingkat kebahagiaan ya, seperti telah kita bahas sebelumnya. Di sini 3x3 ya. Tapi di sini tingkat pendapatannya urutannya diubah ya. Jadi sebelumnya kan di atas rata-rata baris ke-1 ya, ini di bawah rata-rata sekarang baris ke-1, di atas rata-rata baris ke-3 ya. Jadi urutannya dari atas ke bawah itu 1, 2, 3 ya. Jadi meningkat ya. Nah, kemudian tingkat kebahagiaan juga masih sama seperti sebelumnya. Tidak terlalu, biasa-biasa saja, dan bahagia ini urutannya 1, 2, 3 ya. Nah, ini gak dikasih nilai ya. Tak terlalu bahagia itu 1, biasa-biasa saja 2, bahagia 3, di bawah rata-rata 1 pada baris ya, rata-rata 2, di atas rata-rata 3 ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ada total ya, kemudian ada PI ya, peluang baris ke-1 misalnya 0,314 itu adalah diperoleh dari 429 per 1362 ya. Dan seterusnya. Pada kolom ke bawah itu ada total, misalnya kolom 1 199, nah proporsinya adalah 0,124, itu diperoleh dari 169 per 1362 ya. Nah, nilai tengah baris ini U bar ini diperoleh dari hasil jumlah hasil kali skor baris dengan peluangnya masing-masing ya, peluang baris ya. Misalnya yaitu dapat 2,10 itu diperoleh dari jumlah hasil kali ya, sama 1 kali 0,314 tambah 2 kali 0,474 tambah 3 kali 0,213. Nah, kita dapat 2,10 sebagai nilai tengah baris. Kemudian nilai tengah kolom dapat 2,18, itu sebagai hasil kali skor kolom kali peluang kolom ya masing-masing. Jadi yang pertama adalah 1 kali 0,124 tambah 2 kali 0,572 tambah 3 kali 0,305, dapat 2,18 sebagai nilai tengah baris. R, korelasi tingkat pendapatan dan tingkat kebahagiaan, dapat 0,2 ya, positif 0,2. Statistik M kuadrat dapat dihitung dan diperoleh sebesar 55,52 ya. Jadi angka ini juga cukup besar ya. Jadi dibandingkan dengan Q kuadrat 0,05 derajat bebas 1 yang sebesar 3,84 ya. Jadi ini M kuadrat itu lebih tinggi ya, ada berada di atas 3,84 ya, Q kuadrat 0,05 derajat bebas 1, artinya kita
tolak H0 yang menyatakan rho ini sama dengan 0. Nah, artinya di sini kita katakan dengan tolak H0 kita nyatakan bahwa rho itu lebih besar, tidak sama dengan 0 ya. Artinya ada keterkaitan antara tingkat pendapatan dan tingkat kebahagiaan. Nah, keterkaitan ini dugaannya adalah sebesar 0,2 tadi ya. 0,2 positif, artinya kalau positif semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi juga tingkat kebahagiaannya. Ya, barangkali itu berdasarkan uji M kuadrat ya. Nilai M bisa diperoleh juga, yaitu akar M kuadrat ya, dapat 7,45. Nah, ini juga dengan Z 0,025, maka di sini keputusan ujinya adalah tolak 0 ya. Kesimpulannya juga sama, yaitu jadi R itu sama lebih tidak sama dengan 0 ya, atau ada korelasi antara tingkat pendapatan dan tingkat kebahagiaan ya. Korelasinya diperoleh, dugaannya adalah sebesar 0,2 ya. Positif ya, tapi tidak terlalu besar sebenarnya ya. Nah, ini kita gunakan Z 0,025 ya, karena kalau alfanya 0,05 ya, kita Z-nya adalah 0,025 karena ini ujinya uji dua arah ya. Tolak H0 jika Z kurang dari min 0,025 atau lebih dari Z 0,025 ya, yaitu 1,96 ya, dan M ternyata lebih dari 1,96, arti tolak H0 juga ya. Oke. Untuk ukuran contoh kecil aproksimasi Q kuadrat bagi statistik Q kuadrat dan G kuadrat ya, tidak lagi tepat ya. Jadi Q kuadrat dan G kuadrat itu baru mendekati Q kuadrat disebut aproksimasi Q kuadrat kalau contohnya besar. Nah, kalau contoh kecil kita mengenal yang namanya uji pasti ya. Uji pasti ini dikemukakan oleh Fisher ya. Maka dikenal uji pasti Fisher untuk contoh kecil. Nah, apabila banyaknya pengamatan pada masing-masing sel, ini tabelnya 2x2 ya. Jadi apabila banyaknya pengamatan pada masing-masing sel kita sebut NIC ya, diperoleh, sedangkan NIC itu diperoleh dari dua peubah binomial yang saling bebas. Nah ya, maka banyaknya pengamatan dalam masing-masing sel tersebut menyebar menurut sebaran hipergeometrik ya. Nah, sebaran hipergeometrik ini kalau disebut nama peubahnya X ya, kita sebut hipergeometrik X. Nah, ini tergantung pada N baris dan N kolom ya di sini ya. X, N, I, N, J. Nah, itu X itu bisa bernilai 0, 1, 2, sebanyak-banyaknya NJ ya. Untuk total baris dan kolom tertentu, jadi total baris dan kolomnya tertentu ya, jadi diketahui ya. N11 yaitu banyaknya pengamatan pada sel 11, baris 1, kolom 1 ya, akan menentukan isi ketiga sel lainnya. Jadi kalau N11 diketahui, maka N12, N21, dan N22 udah pasti ya untuk total baris dan kolom tertentu. Dan peluang X sama dengan N11 itu adalah kombinasi N1 baris itu dengan N11 kali kombinasi N2 baris ya, 2 baris kedua, N1 kolom 1 dikurangi N11 dibagi
kombinasi N1 ya, N1 kolom. Baik ya. Dan selanjutnya nilai peluang X lebih besar atau sama dengan N11 ya, dari sebaran hipergeometrik dapat ditentukan sebagai nilai P. Nilai P uji atas hipotesis kebebasan kolom pada baris. Ya. Jadi artinya nilai P ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis kebebasan. Ya. Hipotesis yang menyatakan antara kolom dan baris itu saling bebas. Ya. Jadi kalau nilai P-nya kurang dari alfa, misalnya alfanya 0,05 ya kurang dari 0,05, artinya kita dalam posisi tolak H0, atau kita mengatakan hipotesis kebebasan ya, atau hipotesis yang menyatakan kolom dan baris saling bebas itu ditolak ya. Jadi tolak H0. Nah, tetapi jika nilai P ini lebih besar dari alfa, kalau alfanya 0,05 berarti nilai P-nya lebih besar dari 0,05, maka kita dalam posisi tidak tolak H0 ya. Atau kita simpulkan bahwa kolom dan baris itu saling bebas. Baik. Nah, ini suatu tabel 2x2 dengan N hanya 10 ya. Jadi contoh kecil ini. Nah, di sini N-nya 10, total baris pertama ada 5, total kolom pertama 4 ya. Jadi kalau total baris pertama 5, total baris kedua mesti 5 karena itu 10 kurangi 5 ya. Demikian juga kalau kolom pertama 4, maka kolom kedua mesti 6 ya. Itu adalah 10 dikurangi 4. Nah, jika pada sel 11 isinya adalah 3, maka sel 12 mesti 2 ya, karena itu adalah 5 dikurangi 3 ya, mesti total barisnya harus 5. Sedangkan kolom N21 mesti 1, 4 dikurangi 3, dan sel 22 mesti 4, itu adalah 5 dikurangi 1. Dan peluang X sama dengan 3, yaitu untuk N11 sama dengan 3 di situ ya, anak panah itu ya, itu adalah kombinasi 53 kali kombinasi 51, yang 4 kurang 3 kan 1 ya, dibagi kombinasi 54 ya. Kombinasi 104 ya, sehingga nilainya adalah 0,24. Nah, kalau di tabel itu adalah N satu-satunya 3 ya, maka konstruksinya menjadi itu ya, 3, 2, 1, 4. Nah, coba Anda nanti tentukan berapa N12, N21, dan N22-nya kalau N11-nya 0. Ya. Demikian pula kalau N11-nya 1, kalau N11-nya 2, kalau N11-nya 4. Ya. Ya, jadi hanya ini sebenarnya, ya 0, 1, 2, 3, atau 4. Ya. Nggak ada N11 lainnya ya. Tidak ada angka lain untuk N11 ini ya. Selain itu, 0, 1, 2, 3, dan 4-nya. Kalau total kolomnya 4. Oke. Nah, dari tabel tadi di atas kan kita tahu peluang X sama dengan 3, 0,24 ya. Nah, Anda bisa hitung lagi berapa peluang X sama dengan 0, berapa peluang X sama dengan 1, berapa peluang X sama dengan 2, dan berapa peluang X sama dengan 4 ya. Jadi, nanti kalau dijumlahkan seluruh peluang ini, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4 itu mestinya 1 ya. Karena itu total seluruh peluang ya. Jadi Anda bisa hitung berdasarkan rumus tadi berapa peluang masing-masing dan kita cek nanti totalnya harus 1. Dan terakhir Anda bisa hitung nilai P uji pasti Fisher ya. Dan Anda bisa jelaskan ya,
kesimpulan tentang kebebasan atau keterkaitan X, Y dari tabel ini. Jadi nilai P itu adalah peluang X lebih besar atau sama dengan 3 ya. Berarti nilai P-nya adalah jumlah dari peluang X sama dengan 3 dengan peluang X sama dengan 4 gitu ya. Nanti dapat Anda hitung berapa, nanti bagaimana simpulannya. Oke. Nah, baiklah. Untuk kesempatan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.